Luar biasa nih makian masyarakat ya kepada Bahlil, dibilang Bahlil penipu dan lain sebagainya. Tapi saudara sekalian, sebelum saya membahas tema ini ya, Prabowo panggil Bahlil di tengah isu Raja Ampat, ditanya, dinasehati, dimarahi atau mau dipecat ya. Itu coba kita bikin polling. Nah, polling ini itu terserah sobat era sekalian. Walaupun saya sudah membayangkan hasilnya, tetapi paling tidak kita tanyakan ke sobat era sekalian. Apakah Anda setuju bila Bahlil dicopot dari jabatan Menteri SDM dia ya? Oke. Apakah Anda setuju bila Bahlil dicopot dari jabatan Menteri SDM? A. Setuju. B. Tidak setuju. Langsung begitu aja lah ya. Jangan setuju, sangat setuju, kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Langsung aja setuju, tidak setuju aja. Jadi dua variabel saja biar orang tidak bingung ya. Oke, sambil kita ngomong soal ini ya. Jadi Bahlil dipanggil oleh Prabowo. Coba kita bacakan dulu, nanti baru kemudian kita akan analisis ya. Oke. Prabowo panggil Bahlil ke Hambalang di tengah isu kerusakan Raja Ampat. Tempo.co Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin 9 Juni 2025. Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ini orang politik semua kecuali Hanif, ini siapa ya? Kemudian pantauan Tempo di sekitar kediaman Prabowo, mobil Toyota Alphard putih dengan plat RI28 milik Menteri LH Hanif Faisal Nurofik datang lebih dahulu. Sejak pukul 15.00 WIB, mobil milik Hanif tampak dikawal motor polisi lalu lintas. Sekitar 18 menit setelah itu, mobil Toyota Innova Zenik putih bernomor polisi B2690 ZZH milik Raja Juli memasuki kawasan rumah Prabowo. Di belakangnya tampak menyusul Lexus luar biasa ya, berplat B1800ZH memasuki kawasan kediaman Prabowo. Mobil ini merupakan kendaraan yang sering digunakan Bahlil. Sumber Tempo sebelumnya mengatakan rapat akan membahas tambang nikel di Raja Ampat. Sumber ini mengatakan Prabowo akan menghentikan tambang nikel di Raja Ampat. Prabowo mau stop tambang nikel, kata sumber ini kepada Tempo Senin 9 Juni 2025. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan akan mengecek lebih dahulu ada atau tidaknya ratas di Hambalang. Saya coba cek. Saya sedang di Mekah, kata Yusuf melalui pesan WhatsApp Senin 8 Juni 2025. Ini gombal ya. Orang di Mekah malah ya, kalau itu ngapain dia ngecek langsung aja cek yang sumber lain. Meski begitu, Prabowo yang akan mengadakan rapat terbatas dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek Togar M. Simatupang, sebab Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto diagendakan mengikuti rapat dengan Prabowo di Hambalang. Bapak akan ikut ratas, kata dia saat dihubungi Senin 9 Juni 2025. Namun Togar menegaskan rapat antara Brian dengan Prabowo berbeda dengan rapat yang diikuti Menteri Bahlil, Raja Juli dan Hanif. Rapat dilakukan terpisah. Ratas yang dihadiri menteri berbeda, bukan soal tambang, kata dia. Tempo sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, namun ketiganya belum merespons pesan yang dikirim Tempo. Luar biasa Teddy. Berarti Teddy ini bukan pejabat eselon 2, berarti pejabat setingkat menteri ya. Tempo juga meminta konfirmasi kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun keduanya belum
merespons pesan WhatsApp Tempo. Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia juga tidak memberikan respons mengenai hal ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak berada dalam wilayah konservasi. Ia menjelaskan bahwa lokasi tambang berada di Pulau Gak, sekitar 30 hingga 40 km dari Pulau Pianemo yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat. Banyak yang bilang tambang ada di Pianemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gak, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat, kata Bahlil dalam keterangan tertulis Jumat 6 Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan Bahlil sebagai respon atas munculnya penolakan masyarakat terhadap kegiatan tambang di wilayah tersebut. Sebagai tindak lanjut, ia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel mulai Kamis 5 Juni 2025 sambil menunggu hasil verifikasi langsung di lapangan. Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan. Meskipun Bahlil menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat tidak berada di kawasan konservasi dan lokasinya berjarak sekitar 30 hingga 40 km dari area pariwisata, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari menilai bahwa izin tambang nikel tersebut tetap bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sayang tidak dijelaskan ya. Nanti coba kita apa ya? Coba kita cari Ferry Amsari, dicari ya Ferry Amsari bertentangan dengan Mahkamah Putusan MK itu apa maksudnya ya? Nah, kalau ada nanti dikasih kode. Jadi saudara sekalian ya, apa yang saya ingin katakan? Anda bayangkan ketika kita mendengarkan kerusakan Raja Ampat, maka kalau kita pencinta lingkungan dan bukan pebisnis atau pemain tambang, pasti hati kita akan menyayangkan kok bisa walaupun berjarak 30-40 km dari wilayah konservasi. Kenapa? Ya tetap saja pengaruhnya itu akan ke Raja Ampat juga. Apalagi kalau kita melihatnya dari udara. Jadi melihat Raja Ampat dari udara, saya membayangkan itu adalah salah satu keindahan. Tapi begitu kita lihat di dekat situ ada daerah gundul, maka yang terjadi bayangkan. Padahal kita tahu hutan Papua salah satu warisan dunia yang harus dilestarikan. Hutan tropis yang jarang ya di Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Karena itu tidak boleh sembarangan melakukan penggundulan hutan atau deforestasi. Jadi deforestasi harus disertai dengan reboisasi dan betul-betul pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Nah, cara Bahlil menanggapi bahwa itu jauh, seolah-olah dia pembela pertambangan tersebut. Kalau izin itu keluar pada 2017, berarti bahwa itu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kebijakan itu dia lanjutkan terus sebagai Menteri ESDM sampai saat ini. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah setiap upaya atau usaha pertambangan itu tidak melibatkan bisnis besar dan melibatkan para menteri atau melibatkan pengambil keputusan? Nggak mungkin kan? Jadi dan tidak mungkin juga Prabowo Subianto tidak tahu soal seperti ini. Barangkali detailnya dia tidak tahu. Ternyata ada di Raja Ampat penambangan yang membuat hutan gundul. Baru kemudian dia tergerak. Tapi yang namanya bisnis pertambangan, itulah yang menghidupi politik kita hari ini. Politik elektoral kita hari ini. Kan itu yang kemudian bisa membiayai politik kita hari ini, termasuk juga barangkali kebutuhan the presidency atau presidential election. Jadi kalau kita mau betul-betul pro lingkungan, babat semua hal-hal seperti ini, hilangkan. Nah masalahnya adalah kita kan beda antara need sama greed. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tapi ini soal keserakahan.
Bukan lagi uang kecil, tapi uang gedenya minta ampun. Jadi buat apa uang gedenya minta ampun? Ya membeli kekuasaan dan membeli kenikmatan hidup duniawi. Membeli kekuasaan dan kekuasaan menghasilkan uang. Itu timbal balik saja. Jadi rantai ini nggak mungkin putus. Makanya orang seperti Bahlil kepake. Karena he is the operator. Kan itu masalahnya. Is he a sophisticated leader? Ya. Bisa determine to win the election? Maybe no, maybe yes. Tapi yang paling jelas adalah he leads the biggest party in the parliament, and then the second one, dia juga leading di dalam usaha-usaha pertambangan seperti ini sebagai Menteri ESDM. Apalagi pernah diberitakan soal upeti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Anda ingin mengatakan, oh enggak benar itu usaha yang sah dan lain sebagainya. Udahlah bullshit kalau kita katakan demikian, ya. Kalau kita katakan bahwa wah ini lurus-lurus saja, makanya Pak Jimli sangat menggarisbawahi yang namanya penguasa sama pengusaha itu nggak boleh digabung. Tapi ini begitu Anda menjadi penguasa, langsung jadi pengusaha. Teman saya langsung dipanggil ke Jakarta begitu orang yang dia kenal menjabat di lingkungan tertentu. Bayangkan, yang dipikirkan adalah bagaimana menjadi doing business dari jabatannya. Kan kacau negara kita ini jadinya. Karena banyak orang-orang serakah. Orang-orang serakah itu yang kemudian menjabat, diberikan jabatan. Karena dia maybe he contributed ya to to win the election, kan? Itu pertanyaannya. Oke, coba kita lihat polling kita ya. Nah, kalau saya jadi Prabowo, apa yang saya lakukan? Pecat Bahlil. Ini orang yang tidak bisa menjaga lingkungan hidup. Itu yang paling penting. Apa yang lebih penting daripada lingkungan hidup? Kalau kita bicara tentang hasil tambang dan lain sebagainya, itu keserakahan semua. Coba hitung berapa persen untuk negara, berapa persen yang masuk kantong swasta, berapa persen yang masuk kantong pejabat. Kan bisa dihitung dengan kasat mata. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kegiatan ini menguntungkan negara atau justru merusak lingkungan hidup sehingga tidak sebanding dengan apa yang didapatkan negara dengan merusak lingkungan hidup tersebut. Kan itu soalnya. Nah, sayangnya soal-soal seperti ini ya biasanya tidak terlalu dipikirkan oleh orang-orang yang hanya berpikir atau berorientasi pada uang. Karena uang membeli kekuasaan, kekuasaan itu menjadi sarana untuk mendapatkan uang. Ini sudah jelasin. Apakah Anda setuju bila Bahlil dicopot dari jabatan Menteri ESDM? 1.200 yang voting, yang setuju 99%, tidak setuju 1% saja. Ya, saya paham orang-orang di Golkar misalnya sekarang, ya siapa yang berkuasa dia akan mendekat. Ya itulah watak dari kekuasaan pragmatisme kekuasaan. Makanya saya tidak mau berpolitik for the time being dengan masuk partai politik ya, karena partai politik itu pragmatis semua, bawa-bawa agama, bawa-bawa look kesalehan dan lain sebagainya, tapi merampok juga. Oke, coba kita bacakan. Jadi kalau saya jadi Prabowo, pertama saya marahin tuh Bahlil. Kedua saya pecat dia. Walaupun tidak boleh kasar juga tetap ya. Tapi mau kasar juga boleh juga, asal jangan nabok aja kan. Yang penting ngomong. Aneh gimana? Sekarang pertanyaan kita ya. Apa tugas dari menteri tersebut yang paling utama? Coba kita bayangkan. Menggenjot investasi dengan merusak lingkungan. Misalnya gini. Kalau kita dihadapkan pada dua hal. Antara kepentingan investasi mendapatkan uang atau memelihara lingkungan hidup. Oke. Pertanyaan saya tidak mau langsung romantis.
harus lingkungan hidup dulu. Enggak, bagaimana caranya dulu. Maka kita hitung cost and benefitnya. Apa costnya, apa benefitnya. Costnya sudah jelas kerusakan lingkungan. Dan untuk mengembalikannya tidak mudah. Apalagi kalau uangnya dikemplang sana, kemplang sini, sehingga tidak ada yang namanya reboisasi. Oke. Deforestasi tanpa reboisasi. Lalu kita hitung keuntungan finansial yang akan disetor ke negara. Sebanding nggak kira-kira dengan kerusakan lingkungannya itu? Jangan-jangan untuk melakukan reboisasi aja nggak cukup uangnya. Kan itu pertanyaannya. Lalu uangnya masuk kemana? Ya ke kantong pengusahanya, ke kantong swastanya, ke kantong aparatnya, ke kantong mungkin kepala daerahnya, ke kantong mungkin Forkompindanya dan lain sebagainya. Gawat negara kita ini ya. Dipenuhi orang-orang korupsi yang berkuasa, yang leading the country ya with corruption. Kan kacau sekali. Kalau misalnya ya ada rapat kabinet misalnya, kira-kira coba Anda hitung dari semua orang yang rapat kabinet 100 orang itu, pertama pertanyaannya adalah yang tidak korupsi berapa orang? Artinya tidak pernah main proyek menggaruk uang negara dan lain sebagainya dengan cara korup. Ya kan? Korup itu kan using a public authority ya for private interest. Dia menggunakan otoritas publik untuk kepentingan pribadi, kan begitu. Tuh, itu korupsi, definisi korupsi yang paling umum. Yang kedua, di antara 100 orang yang rapat tersebut, mana yang tidak berbisnis menggunakan fasilitas atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya. Kan itu yang harus kita catat baik-baik. Begitu bro. Dan oke, coba kita bacakan komentar yang masih bisa dibaca karena sedikit masih ya. Bagaimana tidak, yang meminta Bahlil dipecat adalah warga biasa, bukan politisi yang haus akan posisi di kekuasaan. 100% setuju Bahlil out, setuju banget. Ada 1% yang tidak setuju, itu anak bini dan kroninya. Itu luar biasa. Rakyat sebenarnya menunggu dengan sangat harap Prabowo di bulan tahun ini bisa penjarakan Jokowi Om. Sangat setuju. Kita duga Bahlil termasuk aktor. Ini bilang Bahlil dia ya. Wow, Bahlil harus dikecek apa maksudnya ini? Setuju, lalu proses. Ini 10 1 2 3 4 5 6 1.000.000% setuju banget. Preman dijadikan menteri, siapa yang mau mencopotnya? Wow, nggak bakalan berani, sorry ye. Sekalian usut, ngomong doang dan nggak bisa kerja, banyak bohongnya. Ya sahabat sekalian, pertanyaannya adalah apa manfaat Bahlil bagi Prabowo? This is the silly question sesungguhnya. Tetapi harus ditanyakan, apakah manfaatnya masa lalu, masa kini, dan masa depan? This is the question. Apakah dia orang yang workable for this nation? Apakah dia workable only for Prabowo dan Jokowi? Itu pertanyaannya. Kalau workable only for Prabowo dan Jokowi, betapa mahalnya bangsa ini, ya kan? Tapi kalau workable for the nation, kita lihat apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang sudah diambil misalnya. Kan itu persoalan, sobat era sekalian, ya. Tiba-tiba dia bisa mengambil alih kekuasaan di Golkar. Itu kan luar biasa. If you don't have money, ya kan? You could not do that. Kan luar biasa. Begitu sobat. Oke, mengapa tambang di Raja Ampat dianggap melanggar undang-undang dan putusan MK? Itu ada ini terus rupanya ya. Oke. Ferry Amsari ya. Oke. Coba kita lihat.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari mengatakan izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya melanggar undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ferry menjelaskan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah menegaskan larangan aktivitas tambang di pulau kecil. Pasal 23 ayat 2 Belet ini menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan diantaranya konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri. Perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan dan pertahanan dan keamanan negara. Adapun di luar tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sebutkan di mana urusan yang berkaitan dengan pertambangan berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itu tidak boleh menurut saya aktivitas apapun yang bertentangan dengan undang-undang terjadi, kata Ferry kepada Tempo. Ferry menyatakan undang-undang tersebut juga dengan gamblang menyebutkan bahwa pulau terkecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Sementara Pulau Gak, salah satu dari gugus Pulau Raja Ampat yang ditambang, memiliki luas 6.000 hektar yang setara dengan 60 km persegi. Luar biasa, kecil banget ya. Jadi sudah pasti termasuk pulau-pulau kecil, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tadi, maka tidak boleh dilakukan aktivitas pertambangan, ucap Ferry. Pertambangan di pulau kecil juga sudah dilarang lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PU 21/2023. Lewat putusan ini, Mahkamah Konstitusi menguatkan larangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas ini juga mengatakan pertambangan di Raja Ampat melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Menurut dia, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang UUD 45 secara eksplisit menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan, kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Faktanya, kata Ferry, pertambangan di Raja Ampat tidak berwawasan lingkungan hanya untuk kepentingan produksi nikel dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan peraturan di atas, Ferry mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Ia mengatakan pemerintah seharusnya menghentikan permanen aktivitas tambang di sana, bukan hanya penghentian sementara, sebab sudah jelas pelanggaran hukumnya. Apalagi, ujar Ferry, pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa menteri berwenang menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil apabila menimbulkan dampak penting terhadap perubahan lingkungan. Kenapa kemudian harus dihentikan sementara, tanya Ferry. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi, tidak lagi dibangun argumentasi dihentikan sementara. Sementara itu, dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan terbitnya izin pertambangan di Raja Ampat yang jelas secara eksplisit dilarang undang-undang mengindikasikan adanya korupsi. Sudah jelas ada undang-undang dan putusan MK, tetapi izin pertambangan tetap keluar. Itu artinya ada kong kali kong antara otoritas pemberi izin, dalam hal ini pemerintah, dengan perusahaan tambang, kata Herdiansyah kepada Tempo. Herdiansyah mengatakan terbongkarnya tambang di Raja Ampat bisa menjadi penelusuran awal aparat penegak hukum bahwa jelas ada tindakan korupsi di dalamnya. Tapi Anda mau rely on penegak hukumnya gimana? Sebab mustahil izin tambang bisa terbit dengan melanggar hukum dan jelas ada dampak kerugian negara. Indikasi korupsi bisa jadi di sana kan, dalam bentuk gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Itu juga mesti dipertimbangkan, ucapnya. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya diterbitkan sebelum dia menjabat sebagai menteri. Pernyataan Bahlil itu merespons keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas produksi PT GAG Nikel yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Perlu saya tegaskan, saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjadi Ketua Umum HIPMI dan belum masuk kabinet, ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Jumat 6 Juni. Bahlil mengatakan PT GAG Nikel merupakan perusahaan pemegang kontrak karya generasi ke-7 nomor B53 tahun 1998. Kontrak ini ditandatangani sejak 19 Januari 1998 oleh Presiden saat itu. Bahlil juga membantah pertambangan nikel merusak Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa operasi pertambangan tidak dilakukan di Pulau Pianemo yang terkenal dengan pemandangan bukit Kars dan terumbu karang, melainkan di Pulau Gak yang terpisah jarak sekitar 30 hingga 40 km.
Banyak media menyebutkan penambangan dilakukan di Pulau Pianemo. Itu tidak benar, lokasinya ada di Pulau GAG yang jaraknya cukup jauh dari Pianemo. Saya tahu karena saya cukup sering ke Raja Ampat, kata Bahlil. Bahlil hanya menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel oleh perusahaan tersebut. Pembukuan izin usaha pertambangan IUP perusahaan tersebut berlaku sejak Kamis 5 Juni 2025. Langkah ini diambil usai penolakan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat oleh aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil karena dianggap mengancam ekosistem. Untuk sementara kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek, kata Bahlil. PT GAG Nikel merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk, salah satu badan usaha milik negara BUMN. Bahlil mengatakan IUP produksi perusahaan tersebut untuk menambang nikel di Raja Ampat terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun setelahnya. Sebelum beroperasi kan ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini sudah ada, kata Ketua Umum Partai Golkar itu. Awalnya perusahaan ini dimiliki oleh Asia Pacific Nickel PTY Limited dengan penguasaan saham 75% dari dan PT Aneka Tambang sebesar 25%. Namun sejak 2008 PT Antam mengakuisisi seluruh saham APN PT Limited dan kini menguasai penuh PT GAG Nikel. Ini bohongin benar kita sama Asia Pacific Nickel ini ya. Sebelumnya penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan Greenpeace Indonesia dalam acara Indonesia Critical Mineral Conference dan Expo di Hotel Pullman Selasa 3 Juni 2025. Kepala kampanye hutan Greenpeace Global untuk Indonesia Kiki Taufik mengatakan wilayah Raja Ampat akan rusak bila aktivitas tambang terus dibiarkan. Ia berujar dampak merusak akibat industri nikel sudah terjadi di sejumlah daerah seperti Halmahera, Wawoni dan Kabaena. Kini aktivitas serupa mulai menjalar ke Raja Ampat. Saat ini sudah ada 5 pulau yang mulai dieksploitasi, padahal wilayah ini adalah kawasan geopark global dan destinasi wisata bawah laut terpopuler. Sekitar 75% terumbu karang terbaik dunia berada di Raja Ampat dan sekarang mulai dirusak, ujarnya. Luar biasa ya. Penelusuran Greenpeace tahun lalu menemukan adanya aktivitas tambang di Pulau GAG, Pulau Kawi dan Pulau Manuran. Ketiganya termasuk kategori pulau kecil yang semestinya tidak boleh ditambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nandito Putra dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Saya tidak harusnya ketawa ya. Luar biasa. Ini yang terjadi ya. Jadi saudara sekalian, terlepas apapun jawaban dari Bahlil bahwa itu bukan di Pulau Pianemo dan lain sebagainya, atau tadi apa namanya ya, yang bukan di Raja Ampat tapi 30-40 km dari wilayah konservasi, nggak boleh mengadakan penambangan di pulau-pulau kecil, apalagi ini termasuk pulau kecil. Itu problemnya, karena akan merusak wilayah laut sekitarnya. Dan emang tidak ada dampaknya terhadap terumbu karang dan lain sebagainya. Jadi ini soal keserakahan ya, keserakahan umat manusia. Sudahlah, stop yang namanya penggundulan pertambangan tersebut. Kalau memang mau diambil nikel dan lain sebagainya, lakukan sesuai dengan pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu baru benar. Kalau ini kan tidak. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, tapi kemudian diberikan pengelolaannya kepada swasta, dimakan swasta dan negara cuma mendapatkan ampasnya. Lalu rakyat hanya mendapatkan penderitaannya. Itu soalnya bro ya. Makanya kemudian kita harus tentang ini. Udah merusak lingkungan dan lain sebagainya. Karena bagi kita yang tidak menikmati soal tambang-tambang itu, tidak juga pebisnis tambang, kita membutuhkan Raja Ampat sebagai sebuah destinasi wisata. Kita tidak ingin melihat Raja Ampat atau perjalanan ke Raja Ampat yang kemudian hanya dipenuhi dengan hutan-hutan gundul. Memang enak. Apakah kemudian masyarakat dunia akan tertarik ketika mereka sudah tahu bahwa di wilayah itu hutan sudah gundul? Cuma 30-40 km itu nggak jauh bro. Kalau kita misalnya naik dari atas pesawat, kita akan lihat tuh ada hutan gundul. Kan nggak enak banget ke wilayah tersebut. Dan memang itu tidak merusak
lingkungan bawah laut di sekitar pulau kecil tersebut yang pastinya connected dengan Raja Ampatnya. Ini kan yang harus kita pahami. Ini kan soal lingkungan hidup yang merupakan anugerah pemberian Tuhan. Bayangkan, Tuhan menciptakan Raja Ampat dengan tersenyum, ya kan? Kemudian manusia merusaknya dengan tertawa. Kan susah sekali kita jadinya hidup ini dengan orang-orang serakah ini. Sudah serakah merugikan manusia yang banyak. Saya belum pernah ke Raja Ampat, unfortunately, tetapi selalu punya niat pengen ke sana. Jangankan Raja Ampat, yang satunya lagi daerah mana itu? Belum juga saya. Oke, sobat daerah sekalian, coba kita lihat komentar Sobat RH langsung di videonya ya. Ini kan memprihatinkan sekali dengan cara berpikir preman-preman politik ini hanya mengambil keuntungan. Dan kalau Prabowo tidak mengambil tindakan yang tegas, kelihatan bahwa Prabowo tidak pro lingkungan, hanya pro penguasaan ekonomi saja. Itu masalahnya. Teguh Santoso, jalan-jalan ke Raja Ampat, berenang-renang menikmati terumbu karang. Inilah akibat kalau menteri salah diangkat, rakyat menderita, negara pun jadi malang. Luar biasa ya. Oke. Terumbu karang ya. Kemudian kemarin masalah gas bikin gaduh, sekarang pertambangan, tunggu apalagi menteri seperti itu, aneh. Prabroro. Kekayaan alam digerogotin, semua rakyat dipaksa bayar pajak untuk menghidupi para pejabat. Pasir laut dijual, jalan tol dijual, bandara Kertajati dijual, 5 juta ton nikel diselundupkan ke Cina, izin kontrak Freeport diperpanjang hingga 2061 ya. Ya, yang paling hebat itu adalah Freeport. Ketika kita mengambil alih saham Freeport 51% atau mayoritas, kita bangganya minta ampun. Padahal untuk mengambil itu PT Inalum atau yang kemudian menjadi Main ID harus ngutang. Ngutang ke luar negeri, dan dividen dari PT Freeport itu habis untuk membayar utang. Padahal sebelum dia ambil alih, justru Indonesia masih bisa memanfaatkan dividen itu langsung ke negara. Jadi yang bodoh siapa, yang pintar siapa. Tapi kalau kita lihat ya, semua orang yang terlibat dalam bisnis itu pintar semua, pintar untuk mencari keuntungan diri pribadi ya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu persoalannya. 1,8 juta ton emas di Papua, pejabat siapa yang bermain? Kira orang tinggal di pelosok, apalagi mana tahu ada tambang di Raja Ampat. Freeport dunia sudah tahu siapa penikmatnya. Dipikir sebesar apa kekayaan sampai dengan negara sampai dikeruk dengan brutal seolah takkan habis gitu. Prabowo tangkap segera Bahlil, kau jangan lamban, mana jiwa Kopassusmu, sikat cepat dan tepat. Jadi kalau seandainya ada indikasi suap dan lain sebagainya, itu yang perlu disikat. Dan itu kan sudah mafia semuanya. Dan mafia itu digerakkan oleh kekuasaan negara. Itu masalahnya. Dan makanya biasanya melibatkan aparat. Tidak ada usaha tambang yang tidak melibatkan usaha kong kali kong. Tidak ada. Tidak ada usaha tambang itu bersih dari hulu dan hilirnya. Kan kalau kita mau tata kelola pertambangan, ya seperti Faisal Basri ketika almarhum kemudian memimpin soal tata niaga migas. Begitu rekomendasi selesai, dijalankan sementara, sekarang balik lagi orang yang sama. Anaknya ditangkap. Begitu sobat daerah sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bermanfaat, paling tidak menanamkan kesadaran pada kita bahwa betapa pentingnya lingkungan hidup. Nah, nanti kita akan lihat siapa pemain-pemainnya Raja Ampat ini. Ya, apakah nama kapal itu ada kaitannya dengan geng Solo atau cuma sekedar nama yang dipakai untuk nakut-nakuti tikus? Kita akan lihat ke depannya. Itu saja saudara sekalian ya, sekali lagi ya, cintailah negara ini, lingkungannya yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya kemerdekaan yang diberikan rahmat, tapi juga lingkungan hidup yang baik. Jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa
ya, dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan, dan ini kemerdekaannya. Nah, kemerdekaan itu berarti menguasai teritorial wilayah dari Sabang sampai Merauke yang dikatakan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Tuhan menciptakan Raja Ampat dengan senyum dan kita merusaknya dengan tertawa. Jangan sampai itu terjadi kembali ya. Karena itu berhentikanlah pejabat-pejabat yang tidak concern terhadap lingkungan dan hanya membela aktivitas-aktivitas pertambangan yang barangkali merupakan upaya atau usaha dia sendiri yang menguntungkan dirinya, dan dia juga pelaku yang sama di daerah lain atau di daerah tersebut kita tidak paham. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.